Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, selamat sore menjelang malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon perhatiannya sejenak untuk memperhatikan warta jemaat yang sudah ada di tangan kita masing-masing, bahwa ada beberapa penekanan warta jemaat sepanjang minggu ke depan. Yang pertama pada poinnya yang keempat, yaitu kebaktian rumah tangga. Kebaktian rumah tangga sepanjang minggu ke depan, yaitu hari Selasa dan Kamis, menggunakan nyanyian pelengkap kidung jemaat. Penekanan selanjutnya pada poin 16, kegiatan pelayanan usia indah atau lansia jemaat Rantepao. Kebaktian lansia dan posyandu lansia jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Kamis 17 Juni 2021 jam 9. Pelayan Penatua Rio Ritapakan Eskom MAP. Harap Bapak Ibu lansia jemaat menghadiri persekutuan tersebut. Kemudian pada poin 18, berita PWGT. Pertemuan bulanan PWGT Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Rabu 16 Juni 2021 pukul 16.30. Pelayan dan liturgis PWGT kelompok 6 dan konsumsi kelompok 2, paduan suara kelompok 1, 3, 4, 5, dan 7. Kemudian poin ke-19, berita PKBGT Jemaat Rantepao. Ibadah bulanan persekutuan kaum bapak Gereja Toraja Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Jumat 18 Juni 2021 jam 17.00. Pelayan Pendeta IE Panggalo DTH, liturgis Penatua Thomas Rataba. Tuan rumah adalah PKBGT kelompok pelayanan 4. Kemudian poin ke-20, berita PPGT. Pertemuan bulanan PPGT akan dilaksanakan hari Sabtu 19 Juni 2021 pukul 17.00. Kemudian poin 21, berita Jemaat Rantepao. Pada hari Minggu 20 Juni atau minggu depan pukul 18 WITA adalah khusus ajaran dengan tema Memahami Allah Tritunggal yang dibawakan oleh Pendeta Alfred ER Anggui. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Selanjutnya pada poin 23, pelayanan peneguhan CD. Pelayanan peneguhan CD kepada Saudari Alexandra Nadira Tulak, anak dari Bapak Hendra Poni Tulak dan Ibu Edita Marampak Londong Buntu, akan dilaksanakan pada hari Minggu 20 Juni 2021 dalam kebaktian pukul 11.00. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Selanjutnya pada poin 24, pelayanan pemberkatan nikah. Pelayanan pemberkatan nikah warga Jemaat Rantepao kelompok 7 dan kelompok 3, yaitu Saudari Novita Tandi Patasik, anak dari Bapak Yonatan Taldu Patasik dan Ibu Desi Raintung Tandi, dengan Saudara Juna Takke, anak dari Bapak Yohanes Takke dan Ibu Agustina Tandebone, akan dilaksanakan hari Sabtu 26 Juni 2021 waktu pukul 9, tempat gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao Klasis Rantepao, dan resepsi pernikahan akan
Laksanakan pada hari yang sama, tempat di gedung Avan de Lostre jam 12.00. Yang kedua, Saudara Mikael Mangesa Tambing SE, anak dari Bapak Yakob Sol Tambing dan Ibu Adolfina Tulak almarhumah, dengan Saudari Reni Lita SPD, anak dari Bapak Yakob Lita dan Ibu Lise Teken. Ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu juga 26 Juni 2021 di Gedung Gereja Toraja Jemaat Melangok, Klasis Rantepao. Resepsi pada hari yang sama di Gedung Hotel Misliana. Selanjutnya poin 25, de berita duka cita. Telah meninggal Saudara Noverdo Misangki Tandek, anak dari Ibu Normalia Tandek atau cucu dari Ibu El Tandek, pada hari Kamis 10 Juni 2021 di Makassar. Jenazah almarhum sekarang berada di rumah kediaman kelompok pelayanan 2 Majelis Gereja dan Jemaat. Warga Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka yang dalam. Kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan dan penghiburan kepada segenap keluarga yang berduka. Ibadah penghiburan almarhum Alfredo Misangki Tandek dilaksanakan pada hari ini Minggu 13 Juni 2021 jam 18.30 di kelompok pelayanan 2, dan ibadah pemakaman akan dilaksanakan besok hari Senin 14 Juni pukul 11. Kemudian pendataan statistik Jemaat Rantepao sesuai dengan himbauan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja melalui Badan Pekerja Sinode Wilayah 2 Rantepao tentang data statistik jemaat, maka disampaikan kepada anggota Jemaat Rantepao agar segera mengisi dan menyetor belangko pendataan yang dilampirkan dengan kartu keluarga kepada majelis kelompok sel masing-masing demi terlaksananya perampungan data statistik Jemaat Rantepao. Belangko pendataan dapat diambil di majelis gereja masing-masing kelompok sel. Atas perhatian dan kerjasama diucapkan terima kasih. Ada ralat di jadwal ibadah rumah tangga di kelompok pelayanan 5B. Pada hari Selasa 15 Juni 2021 di warta tertulis keluarga Peter Kabanga akan dipindahkan ke keluarga Benyamin Rurah dan keluarga Wemi Luhat Maya pada pukul 17. Demikian penekanan warta jemaat. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat beribadah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Kami menyapa Bapak Ibu yang ada di dalam gedung gereja ini maupun Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing yang atas perkenan Tuhan boleh bersama-sama dalam ibadah persekutuan melalui virtual. Bapak Ibu, mari kita teduhkan hati kita siapkan hati kita menghadap Tuhan. Kita masuk dalam ibadah pada saat ini. Terpujilah Allah yang sampai saat ini menyatakan kuasa-Nya melalui karya Roh Kudus, sehingga kita dimampukan untuk bersekutu bersama dalam rumah Tuhan di sini. Minggu ini kita berada pada minggu ketiga setelah peristiwa Pantekosta. Dalam persekutuan ini, dengan hikmat Allah,
Mari kita nyatakan syukur dan puji-pujian atas segala berkat dan kemurahan-Nya dalam tuntunan tema menilai dengan hikmat Allah. Mari kita menikmati perjumpaan dengan Allah dengan menyatakan mulia, mulia namanya. Saya undang kita bangkit berdiri. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengimani bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan menuntun dalam ibadah ini. Salam bagimu juga. Silakan duduk kembali. Sidang jemaat kekasih Tuhan, mari kita mengagungkan Tuhan dengan membaca kitab Mazmur. Kita baca kitab Mazmur secara berbalasan dari Mazmur 92. Mazmur 92 ayat 6 sampai ayat 16. Mazmur pasal 92 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-16 kita baca secara berbalasan. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Orang bodoh tidak akan mengetahui, dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan, dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Tetapi Engkau di tempat yang tinggi untuk selama-lamanya, ya Tuhan. Sebab sesungguhnya musuh-Mu ya Tuhan
Sebab sesungguhnya musuhmu akan binasa. Semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan. Tetapi kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Mataku memandangi seteruku, telingaku mendengar. Perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Orang-orang benar akan bertunas seperti pohon korma, Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. mereka yang ditanam di bait Tuhan. Akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, Menjadi gemuk dan segar. untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Amin. Layak bagimu hormat dan syukur, madah menderu kita nyanyikan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah perintah mengasihi dari Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat, mari berdiri. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Silakan duduk. Dalam keterbatasan kita selaku umat manusia di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini, kita sungguh-sungguh menyadari bahwa kita tidak pernah luput dari segala dosa dan kesalahan. Kita seringkali melukai sesama kita, bahkan mendukakan hati Tuhan dalam kehidupan kita selaku umat manusia. Karena itu saudara-saudara, pada kesempatan ini, dengan penuh kerendahan hati, mari kita datang di hadapan Tuhan mengakui segala dosa-dosa kita dengan sungguh-sungguh. Tuhan memberi perintah supaya kita senantiasa hidup memuliakan Dia. Namun yang terjadi ialah kita hidup tidak memuliakan Dia. Seharusnya kita mengaminkan dan melakukan perintahnya. Namun yang terjadi ialah kita terlalu sering melanggar ketetapan-ketetapan Tuhan yang berakibat renggangnya hubungan kita dengan Sang Pencipta. Mari saudara-saudara, dengan kesungguhan kita menyatakan penyesalan dan pertobatan kita di hadapan Tuhan.
Kepada kita sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Sidang jemaat kekasih Tuhan, ketika kita boleh hadir bahkan ada dalam rumah Tuhan pada saat ini, kita sungguh mengamini bahwa itu semua karena kemurahan Tuhan. Sebagai umat yang sudah diselamatkan, yang sudah ditebus oleh darah Kristus Yesus, maka patutlah kita senantiasa mempersembahkan segenap hidup kita kepada Tuhan. Dan saat ini ada waktu bagi kita untuk membawa salah satu ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui pundi persembahan. Dan dengarkanlah tuntunan firman Tuhan dari Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Amin. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kita nyanyikan mengiringi persembahan syukur kita.
Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, betapa hati kami Tuhan berterima kasih kepadamu oleh karena anugerah-Mu, bahkan segala kemurahan-Mu di dalam hidup dan kehidupan kami. Kami mensyukuri semua itu Tuhan, dan saat ini Engkau memperkenankan kami untuk boleh ikut terlibat di dalam pelayanan-Mu melalui pundi persembahan yang boleh kami persembahkan. Tuhan, kiranya persembahan kami ini boleh dipakai untuk pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu, bahkan di mana saja yang Engkau perkenan. Bapa kekasih dalam surga, kiranya Engkau terus memampukan kami untuk terus mempersembahkan segenap hidup kami, bahkan segenap berkat yang ada pada kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Ampuni dosa kami Tuhan, dan terimalah ungkapan syukur kami ini. Kami bawa kepadamu di dalam Kristus Yesus yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kesempatan di tengah-tengah persekutuan kita pada saat ini, bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan pembacaan kita pada saat ini. Pembacaan yang pertama dari kitab 1 Samuel, pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Pembacaan yang kedua dari 2 Korintus pasal 5, ayat 11 sampai ayat yang ke-21. Dan pembacaan Injil kita pada malam hari ini dari Injil Markus pasal 4 ayat 26 sampai ayat yang ke-34. Jika firman Tuhan sudah tersedia di hadapan kita, mari kita memohon pertolongan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mensyukuri segala kebaikan-Mu yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami hingga pada saat ini, ya Allah Bapa di sorga. Terlebih kami mensyukuri keselamatan yang Kau anugerahkan bagi kami, umat-Mu yang penuh dengan dosa ini. Di hari yang Tuhan kuduskan pada saat ini, kami datang berkumpul di rumah-Mu yang kudus, memuji menyembah Engkau, mempersembahkan segala kehidupan kami, mensyukuri segala kebaikan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan bagi kami sekalian. Bapa di sorga, di tengah-tengah persekutuan kami pada saat ini, bersama-sama kami akan belajar tentang sabda kebenaran firman Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, kuasai hati kami semua, mampukan kami, bahkan berikan kami hikmat dan pengertian yang benar, yang sumbernya daripada Tuhan sendiri, sehingga kami semua dimampukan untuk sungguh-sungguh mengerti, sungguh-sungguh memahami, bahkan melakukan firman Tuhan ini dalam seantero kehidupan kami. Berkati umat-Mu yang akan mendengarkan, pun hamba-Mu ya Tuhan yang Kau pakai sebagai alat-Mu untuk menaburkan firman-Mu di tengah-tengah persekutuan saat ini. Engkau kuasai hamba dengan Roh Kudus, mampukan hamba-Mu untuk berkata-kata dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak Bapa sendiri. Berbicaralah ya Tuhan, kami telah sedia untuk mendengarkan Engkau. Di dalam Yesus Kristus kami datang kepadamu. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, pembacaan kita yang pertama terambil dari 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai 13. 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai 13. Firman Tuhan. Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuhku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu.
Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang kusebut kepadamu." Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, "Adakah kedatanganmu ini membawa selamat?" Jawabnya, "Ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini." Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, "Sungguh, di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Kemudian Isai menyuruh Sama lewat, tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan paras eloknya. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Amin. Firman Tuhan. Sidang jemaat, pembacaan firman Tuhan yang kedua diambil di 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Pelayanan untuk pendamaian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu, kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah, hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini, kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu. Tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batinia. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian.
Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami dalam nama Kristus. Kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Firman Tuhan. Injil Markus pasal 4 ayat 26 sampai ayat yang ke-34. Firman Tuhan. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Kristus. Amin.
Shalom. Ya. Selamat berjumpa Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam persekutuan kita pada malam hari ini, kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan, dan kita dituntun dalam satu tema, menilai dengan hikmat Allah. Menilai dengan hikmat Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang pemuda yang hidupnya sangat berkekurangan, sehingga pada akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke kota dengan tujuan untuk mencari pekerjaan, dengan harapan bahwa ia bisa mengubah kehidupannya bersama dengan keluarga. Sebelum ia berangkat, sang ayah berpesan kepadanya bahwa di tempat di mana ia akan pergi, ia akan menjumpai berbagai macam hal yang baru. Ia akan diperhadapkan dengan orang-orang yang sebelumnya tidak pernah ia kenal, tidak pernah ia jumpai. Karena itu, berhati-hatilah. Ketika ia sampai di kota, saudara-saudara, ia melihat, ia pergi berjalan berkeliling mencari pekerjaan. Dan ia melihat di sepanjang jalan ada begitu banyak sekali orang-orang yang berpakaian sangat rapi. Ada begitu banyak orang yang memakai dasi dengan jas, begitu lengkapnya saudara-saudara. Sehingga dalam hati sang pemuda ini berpikir bahwa tentunya orang-orang ini bekerja dengan melakukan pekerjaannya begitu baik. Bahkan mungkin kehidupan mereka begitu nikmat. Tanpa ia duga, beberapa di antara orang-orang itu menjumpai dia dan mengajaknya untuk bergabung bekerja sama. Karena ia berpikir bahwa ia akan bisa mengubah kehidupannya bersama dengan keluarganya. Pada akhirnya ia menerima untuk bergabung dengan orang-orang itu. Dan setelah ia bergabung, saudara-saudara, ia melihat ternyata apa yang dilakukan oleh orang-orang yang begitu rapi, orang-orang yang berdasi pada saat itu, ialah bahwa mereka melakukan pekerjaan yang sungguh tidak baik. Mereka menipu orang banyak di sana, sini, dengan pakaian mereka yang begitu rapi, menjual produk-produk yang palsu. Dan tentunya saudara-saudara, hal ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sang pemuda itu menyadari bahwa ternyata apa yang ia lihat dari luar ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya jika ia menelusurinya, bahkan mendalaminya secara dalam. Saudara-saudara, jangan tertipu dengan penampilan luar yang nampak, yang menarik, yang terlihat di luar. Saudara-saudara, kadang justru membawa kita pada jurang kebinasaan. Ada kalimat yang sering kita dengar mengatakan bahwa kemasan boleh mantap, tetapi isi belum tentu. Ada begitu banyak orang di dunia ini, saudara-saudara, yang tertipu hanya karena penampilan luar saja. Ada yang kelihatan begitu manis, ada yang kelihatan cantik, ada yang kelihatan ganteng, ada yang kelihatan begitu menarik. Tetapi jika kita melihatnya secara mendalam, saudara-saudara, ternyata hatinya begitu kotor. Tidak secantik, tidak seganteng yang kelihatan, tidak semenarik yang kita lihat dari luar. Ada banyak sekali hal yang kelihatan, yang begitu menarik saudara-saudara. Namun pada kenyataannya, jika kita mendalaminya secara dalam, ternyata tak semenarik yang kita lihat, tak semenarik yang kita nilai dari luar. Dari hal inilah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sungguh-sungguh menyadari bahwa kita selaku umat manusia, sesungguhnya kita betul-betul membutuhkan hikmat untuk menilai segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita di dunia ini. Sebagaimana dengan tema kita pada saat ini, menilai dengan hikmat Allah. Bukan berdasarkan dengan penilaian kita secara manusiawi, berdasarkan penilaian kita secara pribadi, tetapi menilai segala sesuatu berdasarkan hikmat daripada Allah yang telah memberikan kehidupan bagi kita, yang adalah sumber berkat bagi kita semua. Menilai sesuatu dalam kehidupan kita bukan dari yang kelihatan, karena Allah sendiri, saudara-saudara, melihat hati. Allah tidak melihat yang kelihatan. Bahkan ketika ia memilih seorang raja bagi umatnya sendiri, Allah sama sekali tidak keberatan dengan keadaan fisik, dengan yang kelihatan. Akan seorang hambanya yang telah ia pilih menjadi raja atas bangsanya. Daud
menjadi bukti nyata bagi kita sekalian bahwa Allah memilih dengan menilai hati, bukan karena fisik, bukan karena ia bertubuh sangat bagus, kekar, bukan karena ia ganteng, tetapi Allah melihat hati. Dalam bacaan utama kita pada saat ini dalam 1 Samuel, kita melihat bersama bagaimana kisah yang diceritakan proses pemilihan Daud menjadi seorang raja bagi umat Tuhan untuk menggantikan Saul pada saat itu. Karena Tuhan sudah tidak berkenan lagi kepada Saul. Jika kita membaca pasal sebelumnya, saudara-saudara, dari pembacaan utama kita pada hari ini, di situ diceritakan bagaimana Saul telah melanggar perintah Allah. Ia tidak mengindahkan apa yang telah difirmankan Allah kepadanya. Pada saat ia berperang melawan orang Amalek, Allah memerintahkan kepadanya untuk menumpas habis semua yang ada di Amalek. Tetapi pada kenyataannya, saudara-saudara, Saul melanggar perintah Tuhan. Ia menyelamatkan beberapa orang, bahkan ia menyelamatkan harta benda yang bernilai. Dan hal ini menjadi hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Allah murka terhadap Saul, dan ia tidak lagi berkenan atas diri Saul untuk memimpin umatnya. Pada akhirnya Allah berfirman kepada Samuel untuk memerintahkannya mencari pengganti Saul. Allah mengarahkan Samuel untuk pergi kepada Isai untuk mengurapi salah seorang anaknya menjadi raja atas umat Allah sendiri. Ketika Samuel menjumpai Isai dan juga anak-anaknya, diperhadapkanlah anak-anak Isai kepada Samuel pada waktu itu. Dan Samuel melihat Eliab pada waktu itu. Samuel langsung berpikir bahwa pasti dialah yang akan dipilih oleh Tuhan, yang akan diurapi oleh Tuhan untuk menjadi raja, menggantikan Saul pada saat itu. Karena Eliab memiliki tubuh yang begitu baik, tubuh perkasa, tinggi besar, dan tentunya memang saudara-saudara, seorang raja itu begitu identik dengan tubuh yang perkasa, yang begitu wow, maganta. Tetapi pada akhirnya saudara-saudara, Tuhan tidak memilih Eliab dan beberapa saudara-saudaranya yang lain yang juga antri pada saat itu ternyata tidaklah menjadi pilihan Tuhan. Sehingga Samuel bertanya kepada Isai, apakah masih ada anakmu yang lain yang tidak berada di tengah-tengah kita pada saat ini? Pada saat itu juga teringatlah Isai, saudara-saudara, dengan anak bungsunya yang sibuk mengembalakan kambing domba. Ia sama sekali tidak memikirkan bahwa bisa saja anak bungsunya itu yang akan dipakai oleh Tuhan. Bisa saja ia yang akan dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja atas Israel. Bela nanatanga ia kumua, nala bisa ora ia tutopang kambi, la mendadi misa adatu la umparenta to Buddha. Belan na kiallo ia mandabangar inasolan te Daud bembe sola sapi domba. Namun ketika saudara-saudara, ketika Daud diperhadapkan kepada Samuel, Tuhan mengatakan bahwa inilah dia. Dialah yang diperkenankan oleh Tuhan untuk menjadi raja atas Israel, untuk menggantikan Saul pada saat itu. Misa atau pangkambi itu tutang unampui kapaisanan la umparenta. Siya umpanundu to Buddha, taun na puang matua. Bela na napilay ya puang matua te Daud. Puang matua tae natiro itu apa natiro na matanta kita tolino. Apa puang matua umpelay taun na belan na natiro iya tu penaan na. Umpelay taun na belan na natiro tu penaan na. Tania tu apa natiro matanta. Iya mo napilay puang matua mendadi datu. Lako mintu taun na, lako mintu to Israel. Yang paling penting bagi Tuhan, saudara-saudara, adalah hati. Bukanlah yang kelihatan, bukanlah fisik kita, apalagi materi kita, saudara-saudara, yang begitu menarik kelihatan. Tetapi Tuhan melihat hati. Orang tuaku, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan bagi kita semua, bagi kita yang sudah memiliki pasangan ataupun yang masih dalam proses pencarian pasangan, kira-kira apa yang menjadi hal yang utama bagi saudara-saudara
dalam memilih pasangan? Apakah yang utama adalah penampilan fisik? Umbar kasusi Kak Juna? Iya, ada yang diumumkan tadi akan menikah. Bagaimana saudara memilih pasangan untuk hidup saudara? Di kuara kakumua, ia pikumorei ke malapuk ki. Ia pikumorei ke cantik ki, ke maganta i. Iya, biasanya ya bagi cowok-cowok, iya aku dukung opat cewek-cewek teh. Bagi cowok-cowok biasanya ya kena tirum itu cewek cantik-cantik kok langsung tergoda bang siamo toh. Akhirnya ajak kenalan, lalu pacaran, dan ujung-ujungnya sakit hati karena diduakan atau ditinggalkan. Karena yang diutamakan hanyalah fisik semata, hanyalah melihat yang kelihatan saja. Natiro asalan melongi, anna dikua kade kemoa, iya ditoda atau melong, malapuk maganta atau pasanganna. Atau karena dia orang yang memiliki harta kekayaan yang banyak, jabatan yang tinggi dalam pekerjaannya, sehingga tanpa pikir lagi kita langsung terima tanpa mengetahui seperti apa orang yang diperhadapkan kepada kita. Apakah sungguh-sungguh ia memiliki hati yang baik di hadapan Tuhan. Hingga pada akhirnya kita menyesal karena kita terlalu mengingini sesuatu tanpa memikirkan dengan baik terlebih dahulu. Ia moto biasa nak tahu kumua. Tae ia padanna tu penamelo. Tae ia padanna tu penamelo. Mui budak, mui tae itu barang apanta. Ke melo itu penanta. Mui sederhana bangri ke melo itu penanta. Yang artinya saudara-saudara bahwa yang paling penting ialah hati kita. Bukan persoalan apa yang terlihat di depan mata kita. Mira kadi kuah kumua minara laun tanda itu penanda tahu. Untuk itulah kita mestinya berdoa kepada Tuhan, memohon petunjuknya apa yang terbaik dari Tuhan, memohon arahan dari Tuhan. Seta edukasi kami padanna ke di kuah kumua mekutana ki lako tosenga kepada orang yang lebih tahu dari kita untuk meminta petunjuk kepada mereka agar kita tidak salah mengambil keputusan dalam berbagai macam hal yang hendak kita putuskan, yang hendak kita pilih dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, kita umat manusia saja lebih mengutamakan hati ketika kita memilih sesuatu dalam kehidupan kita, terlebih memilih pasangan hidup, apalagi Tuhan. Tuhan menilai hati kita. Tuhan tidak menilai apa yang kelihatan fisik kita. Lama ganta kiraka lakadaki kiraka. Yang penting penaanta ya Tuhan nilai puang. Itulah sebabnya dalam kehidupan kita setiap hari ada banyak sekali orang-orang yang kelihatan bahwa mereka lebih baik daripada kita. Tetapi toh pada kenyataannya saudara-saudara, mereka tidak dipilih oleh Tuhan. Biasa mengutana-tana ki di kuah. Masa tak enak dipilih itu? Masa tak enak terpilih? Padahal ia ke ditiroi. Matona alu ditiro. Ya ke ditiroi cocok lu yan nah. Kita menilai berdasarkan apa yang kelihatan. Tetapi Tuhan menilai berdasarkan hati. Mungkin saja orang itu masih ada yang tidak beres dengan hatinya. Mungkin saja ia masih bersoal dengan hatinya sendiri. Orang tuaku, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hikmat tentunya sangat dibutuhkan dalam sepanjang perjalanan kita di kehidupan kita di dunia ini. Hikmat, baatu dikua kumua kakinaan, diomai kada kina. Ia ke kita atau torhaya, ia te kada ia tema dada bang tarangilan katuan takello-kello le. Kumua ya tu tomatuan ta, nenek bang umpakilalaki, kumua kina komipia. Orang tua tidak pernah luput dari pesan kepada anak cucu, supaya anak cucunya terus hidup dalam hikmat Tuhan. Yang berarti bahwa dalam memilih segala sesuatu dalam kehidupan kita, kita sungguh-sungguh membutuhkan hikmat yang daripada Tuhan. Karena dalam kehidupan kita saudara-saudara, ada berbagai macam pilihan yang akan kita jumpai, yang kadangkala akan mengecoh kita, yang akan menggoda hati kita untuk terpikat olehnya. Dan saat itulah kita sungguh-sungguh membutuhkan hikmat daripada Tuhan untuk menilai mana yang baik, mana yang tidak berkenan di hadapan Tuhan,
yang harus menjadi pilihan kita. Meskipun kita memilih sesuatu yang pahit, namun belum tentu hasilnya juga akan pahit. Jika kita memilih sesuatu yang kelihatan begitu gampang, belum tentu hasilnya akan memuaskan, bahkan membuat kita berhasil. Menilai segala sesuatu dengan hikmat dari Tuhan hanya mampu dilakukan bagi orang-orang yang telah hidup di dalam Tuhan, yang menjadi ciptaan baru. Saudara-saudara, kita melihat dalam pembacaan kita tadi, Paulus sendiri mengakui dirinya bahwa dahulu ia menilai segala sesuatu, ia menilai orang lain, ia menilai manusia, bahkan ia menilai Kristus menurut standar ukuran manusia, bahkan berdasarkan penilaiannya sendiri. Namun pada akhirnya, saudara-saudara, Paulus begitu menyadari bahwa tidak ada yang dapat menilai Tuhan dengan ukuran manusia. Sebab siapakah kita manusia yang sanggup untuk menilai Tuhan dengan hikmat yang kita miliki? Hikmat yang kita miliki selaku manusia tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Karena hikmat Allah melampaui segala-galanya, melampaui hikmat kita selaku manusia. Kadangkala saudara-saudara, apa yang kita inginkan tidaklah sesuai dengan apa yang kita jalani, karena kita hanya melihat sampul saja. Itulah hikmat manusia, menilai segala sesuatu hanya berdasarkan apa yang terlihat saja. Sehingga tidaklah heran jika dalam kehidupan kita ada begitu banyak kepercayaan, ada begitu banyak tugas yang kita berikan kepada orang-orang yang salah. Karena kita hanya melihat penampilan luarnya, sehingga kita tertipu dengan gaya yang kelihatan. Jangan heran juga lah saudara-saudara, jika banyak orang kecewa dengan apa yang mereka alami, sehingga putus asa, karena mereka lebih mengutamakan apa yang lebih nampak di depan mata mereka. Hingga pada akhirnya mereka kecewa seolah-olah menyalahkan keadaan, menyalahkan Tuhan. Namun pertanyaannya bagi kita sekalian pada saat ini, apakah kita pernah mengintrospeksi diri kita? Apakah kita pernah berpikir, bahkan betul-betul datang kepada Tuhan mengakui bahwa apakah saya sudah menimbang-nimbang perkara ini dengan baik, berdasarkan dengan hikmat daripada Tuhan? Apakah keputusan yang saya ambil ini sudah benar-benar sesuai dengan penilaian Tuhan? Ataukah justru berdasarkan keinginan kita sendiri? Kamu rayan nabangnya pena anta tuta pendolo-dolo bang. Orang tuaku, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang berhikmat adalah orang yang tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Dan orang demikianlah yang akan dituntun oleh Tuhan dalam pertumbuhan iman kepada Tuhan. Sesederhana apapun orang itu dibandingkan orang lain, saudara-saudara, jika ia hidup dalam hikmat Tuhan, ia akan mampu menghasilkan buah yang begitu banyak. Ia akan mampu bertumbuh ke arah yang lebih baik, mengalami perubahan yang begitu besar. Sebab firman Tuhan jauh lebih besar, jauh lebih berkuasa dari segala-galanya. Sebagaimana perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus dalam bacaan kita tentang biji sesawi. Firman Tuhan ditaburkan kepada setiap orang yang jauh lebih besar kuasanya dari apapun. Dengan firman Tuhanlah yang menuntun kita untuk hidup dalam hikmat Kristus di tengah-tengah kehidupan kita, mengalami pertumbuhan iman. Meskipun kita bukanlah orang yang terpandang, meskipun kita bukanlah orang yang berharga di hadapan Tuhan, di hadapan sesama kita di dunia ini, namun kita mampu membawa perubahan besar bagi setiap orang yang kita jumpai, karena Tuhanlah yang berotoritas. Jika firman Tuhan yang kita utamakan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, jangan selalu memandang orang lain rendah karena apa yang kelihatan, apa yang nampak di depan mata kita. Sebab bisa saja orang yang sederhana yang kita lihat, orang yang kita rendahkan, justru akan membawa kita ke arah yang lebih baik. Justru akan dipakai oleh Tuhan untuk memimpin kita, untuk menolong kita. Sebab di antara kita tidak ada yang mampu menyelami hati setiap orang kecuali Tuhan. Tuhan memandang hati setiap umatnya. Jika hari ini orang itu lebih kecil di hadapan kita, bisa saja hari esok
mereka jauh lebih baik dari kita. Daud, saudara-saudara, menjadi bukti bagi kita bahwa semua orang menganggapnya tidak ada apa-apanya. Bahkan tubuhnya yang begitu kecil, yang sama sekali tidak menggambarkan seorang raja. Namun pada kenyataannya ia justru dipilih oleh Tuhan dari semua saudaranya. Bahkan ia bisa mengalahkan Goliat yang badannya begitu besar. Orang tuaku, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menilai segala sesuatu dalam kehidupan kita berdasarkan dengan standar Allah. Ada begitu banyak hal yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak hal, bahkan berbagai macam situasi yang akan terjadi dalam kehidupan kita yang membuat kita tidak mampu untuk memutuskan sesuatu. Karena itu, saudara-saudara, kita mestinya menilai segala sesuatu berdasarkan dengan hikmat Tuhan, bukan dengan hikmat kita manusia. Karena hikmat daripada Tuhan jauh lebih besar melampaui hikmat kita umatnya. Kiranya Kristus senantiasa memampukan kita untuk terus menjalani kehidupan kita. Amin, firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari sejenak kita tunduk di hadapan Tuhan. Kita menghayati kembali firman Tuhan yang telah kita dengarkan, bahwa sesungguhnya kita tidak mampu melakukan segala sesuatu dengan baik tanpa pertolongan, tanpa hikmat daripada Tuhan. Untuk itu mari kita senantiasa menjalani kehidupan kita, memutuskan berbagai macam perkara dalam kehidupan kita dengan hikmat daripada Tuhan. Mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami sungguh memuliakan Engkau, ya Allah Bapa di sorga. Kami sungguh mengakui, kami percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami di dunia ini. Kasih-Mu telah nyata bagi kami sekalian, ya Tuhan, di tengah-tengah persekutuan yang telah kami alami pada saat ini, bahwa kami telah mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Ya Roh Kudus, baharui setiap hati dan pikiran kami, mampukan kami untuk sungguh-sungguh mengerti, bahkan melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami setiap hari. Ya Allah, ya Tuhan kami, terpujilah Engkau ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Kami boleh menikmati hadirat-Mu di tengah-tengah persekutuan kami. Engkau berkati persekutuan kami pada malam hari ini. Biarlah boleh menjadi persekutuan yang sejati dan berkenan di hadapan Tuhan. Engkau berkati pertumbuhan iman kami ya Tuhan. Biarlah hari dari hari ke sehari, iman kami terus bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Kami semakin mengenal, kami semakin mencintai Tuhan. Menjadikan Tuhan sebagai yang utama dan terutama dalam sepanjang kehidupan kami. Bapa di sorga, bersama dengan seluruh umat-Mu yang hadir pada saat ini, pun yang beribadah di rumah mereka masing-masing, Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kami sekalian. Diberkatilah kami sekalian dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Diberkatilah kami ya Tuhan dalam tugas pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kami. Bahkan diberkatilah kami semua dalam tugas pelayanan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa di sorga, bersama dengan saudara-saudara kekasih kami yang nama-namanya telah tertulis dalam warta jemaat, ada 23 orang bersama dengan Ibu Detonapa, Bapak Martin Pasang, dan juga anak kekasih Anugrah yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh. Engkau senantiasa memberkati kehidupan mereka ya Tuhan, memberkati segala macam obat-obatan, makanan, minuman yang mereka konsumsi, bahkan perawatan yang mereka terima. Biarlah melalui semua itu Tuhan menjadi cara Tuhan, menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kesembuhan bagi saudara-saudara kekasih kami ini. Biarlah bersama-sama dengan penuh sorak-sorai, kami senantiasa datang di hadapan Tuhan, mengakui bahwa sungguh Tuhan begitu baik. Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami di tengah-tengah kehidupan kami. Juga orang tua kekasih kami ya Tuhan, Bapak Agustinus Listianto yang dirawat di rumah sakit untuk pemulihan dari COVID. Engkau berkati kehidupan orang tua kekasih kami ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati setiap proses penyembuhan yang dialami, sehingga orang tua kekasih kami ini boleh betul-betul sembuh dari sakit penyakit karena COVID-19. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga,
Kami sungguh mensyukuri segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Bersama dengan saudara-saudara kekasih kami yang berulang tahun pada hari ini pun sepanjang 1 minggu ke depan, dalam warta jemaat ada 70 orang. Kami bersama-sama mensyukuri segala kebaikan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan bagi saudara-saudara kekasih kami ini. Engkau yang menyempurnakan sukacita bagi mereka ya Tuhan, sehingga melalui pertambahan usia mereka, senantiasa mereka menikmati kasih Tuhan, mensyukuri segala kebaikan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Bersama dengan orang tua kami selaku lansia, Engkau senantiasa menilik kehidupan mereka, memberikan semangat bagi mereka Tuhan untuk terus bersaksi di tengah-tengah kehidupan mereka, meskipun umur mereka yang sudah lanjut, namun Tuhanlah yang senantiasa memberikan kekuatan kesehatan yang cukup bagi orang tua kekasih kami ini. Anak-anak kekasih, bagi umat-Mu ya Tuhan, yang dalam masa pertumbuhan dan juga dalam pendidikan pun dalam tugas pekerjaan mereka masing-masing, Engkau senantiasa memberkati kehidupan mereka. Biarlah bersama-sama dengan penuh sorak-sorai, kami senantiasa datang di hadapan Tuhan mensyukuri segala kebaikan-Mu. Pergumulan dalam kehidupan kami ya Tuhan, Engkau berkati kami untuk menjalaninya. Mungkin ada di antara saudara-saudara kami yang bergumul mencari pekerjaan. Tuhan berikan hikmat-Mu, berikan kesabaran, ketekunan bagi mereka. Biarlah apa yang mereka usahakan ya Tuhan, mereka boleh mendapatkan hasil yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkin ada saudara-saudara kami yang bergumul mencari pasangan hidup. Tuhan juga memberkati kehidupan mereka, memberkati segala usaha mereka. Biarlah Tuhan yang akan mempertemukan mereka dengan pasangan yang sepadan sesuai yang Tuhan pilihkan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, bersama dengan saudara-saudara kami ya Tuhan yang akan menerima pemberkatan nikah, dalam warta jemaat ada 2 pasang. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati saudara-saudara kekasih kami ini dalam segala persiapan yang akan mereka jalani. Engkau berkati, berikan kekuatan kesehatan yang cukup. Engkau cukupkan segala kebutuhan mereka, bahkan semua keluarga yang terlibat di dalamnya. Tuhan senantiasa memberkati. Biarlah ya Tuhan, saudara-saudara kekasih kami ini boleh masuki bahtera rumah tangga yang baru dengan penuh sukacita, senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Bersama dengan seluruh rumpun keluarga dari almarhum Nofredo Misanggi Tandek yang saat ini ya Tuhan sedang dalam keadaan duka cita karena kehilangan orang yang mengasihi mereka dan yang mereka kasihi. Kepadamu Tuhan, kami serahkan kehidupan seluruh rumpun keluarga yang saat ini berduka. Engkau kuatkan iman mereka, berkati kehidupan mereka ya Tuhan, sehingga mereka senantiasa mengakui dan percaya bahwa Tuhan sungguh baik. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, meskipun mereka dalam duka cita yang begitu mendalam. Bapa di sorga, saudara-saudara kekasih kami yang terlibat sebagai tim COVID dan tim multimedia yang Tuhan pakai demi kelancaran pelayanan di Jemaat Rantai Paul di tempat ini. Engkau berkati saudara-saudara kekasih kami ini dalam kehidupan mereka masing-masing, dalam tugas dan tanggung jawab mereka, dalam pelayanan yang Tuhan berikan. Biarlah ya Tuhan dengan penuh sukacita kami boleh bersama-sama mengangkat tugas pelayanan ini dengan baik. Kami mensyukuri pelayanan kami pada malam hari ini Tuhan, bersama dengan Majelis Gereja Kelompok Pelayanan 5, saudara-saudara kami selaku kantoria, pemain musik, operator LCD, bahkan kami semua yang terlibat dalam pelayanan saat ini. Tuhan berkati kehidupan kami, dan kami persembahkan yang terbaik untuk memuliakan Tuhan. Berkati kehidupan kami selanjutnya ya Tuhan, berkati pemerintah bangsa dan negara kami, biarlah mereka boleh memerintah kami dengan baik, dengan penuh hikmat, berdasarkan hikmat daripada Tuhan sendiri. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, kehidupan kami sepanjang malam ini kami serahkan ke dalam otoritas tangan pengasihan-Mu. Engkau Allah yang senantiasa bersama-sama dengan kami, Engkau Allah yang senantiasa berkarya di dalam kehidupan kami semua. Mohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kami, namun kami percaya bahwa kehendak Tuhanlah yang terjadi dalam kehidupan kami. Ini syukur kami Tuhan, ini permohonan kami yang kami bawa di dalam Yesus Kristus, yang dengan setia mengajarkan kami doa yang sempurna. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Tuhan kita
sebagai penuntun dalam menjalani kehidupan kita. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Roh Kudus tetap teguh, kau pemimpin umat-Mu, kita nyanyikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera Allah, serahkanlah hidupmu untuk dituntun oleh Allah, dan yakinilah bahwa hikmat Allah jauh lebih berkuasa daripada hikmat manusia. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat-Nya. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Mari kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan, sekaligus komitmen kita kepada Tuhan yang sudah memberikan pengampunan dan anugerah keselamatannya bagi kita semua, untuk bersaksi bagi dunia dalam kata, dalam karya kita. Mari kita nyatakan, jika padaku ditanyakan, apa akan kuberitakan pada dunia? Kita nyanyikan. Orang yang kita
demikian persekutuan ibadah kita pada petang hari ini. Selamat malam dan Tuhan memberkati kita semua. Syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku tak akan berhenti